Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan terus semangat dalam perkuliahan hari ini. Oh ya teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Silsilatil Azizah, Siti Riza Nur Mu'afifah, Ulfa Husnul Khatimah, dan Urli Rodiah. Kami akan menjelaskan mengenai senyawa beracun dalam bahan pangan. Oke, langsung saja. Teman-teman, pada dasarnya bahan pangan itu dimulai dari para petani. Mereka menanam, merawatnya hingga panen. Kemudian bahan pangan tersebut didistribusikan ke pengepul ataupun penjual hingga ke konsumen. Pada kegiatan tersebut tentunya bahan pangan tidak luput dari terkontaminasi dikarenakan lingkungan maupun hal-hal lain. Jadi di sini terdapat faktor-faktor yang dapat menjadikan bahan pangan beracun. Yang pertama, polutan yang berasal dari pembakaran radionukleotida, bahan bakar fosil atau emisi dari proses industri. Kemudian, faktor bahan pengemas dan produk lain seperti monomer, penstabil polimer, bahan pembersih atau pencuci dan disinfektan. Faktor yang terakhir yakni residu atau limbah dari peternakan unggas, contohnya seperti obat untuk pencegah penyakit pada hewan dan pakan adiktif hewan. Nah, apa sih hal-hal yang perlu kita lakukan agar terhindar dari keracunan? Nah, yang pertama, kita dapat mengontrol dan menganalisa makanan secara menyeluruh. Kemudian kita dapat mencari sumber makanan penyebab keracunan. Selanjutnya kita dapat legalitas atau terpenuhinya bahan pangan sesuai standar hukum. Nah, biasanya kita bisa melakukan pengecekan pada label, biasanya terdapat BPOM atau MUI. Selanjutnya yaitu macam-macam senyawa beracun. Yang pertama, arsen. Arsen merupakan satu unsur paling beracun dan dijumpai dalam tanah, air, dan udara. Secara alami, arsen dihasilkan dari letusan gunung vulkanik yang dapat melepaskan sekitar 3.000 ton arsen setiap tahunnya. Sebagian besar cat, pewarna, sabun, logam, dan obat-obatan mengandung arsenik. Pestisida tertentu, pupuk, dan operasi makanan hewan juga melepaskan arsenik ke lingkungan dalam jumlah yang lebih tinggi. Bentuk organik arsenik seperti arsenit dan arsenat yang ditemukan lebih berbahaya bagi kesehatan manusia. Mereka sangat karsinogenik dan dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker hati, kanker kandung kemih, dan kanker kulit. Manusia yang terkena arsenik melalui udara, makanan, dan air. Meminum minuman yang terkontaminasi dengan arsenik dapat menyebabkan adalah salah satu penyebab utama keracunan arsenik di lebih dari 30 negara di dunia. Yang kedua, merkuri. Air raksa atau merkuri adalah logam yang ada secara alami, merupakan salah satu logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Logam murni berwarna keperakan atau putih keabu-abuan, cairan tidak berbau dan mengkilap. Merkuri hadir di sebagian besar makanan dan minuman di kisaran kurang dari 1 sampai 50 mg per kilogram. Dalam makanan laut sering dilihat di tingkat yang lebih tinggi. Merkuri organik dapat dengan mudah menyerap seluruh biomembran dan karena mereka lipofilik di alam, merkuri hadir dalam konsentrasi yang lebih tinggi di sebagian besar spesies ikan berlemak dan dalam hati ikan ramping. Paparan uap merkuri logam pada tingkat tinggi untuk jangka waktu yang lebih singkat dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, muntah, diare, mual, ruam kulit, peningkatan denyut jantung, atau tekanan darah. Gejala keracunan merkuri organik tersebut yaitu depresi, masalah memori, tremor, kelelahan, sakit kepala, rambut rontok, dan lain-lain. Yang ketiga, aluminium. Aluminium secara alami ada dalam makanan. Rute utama dari konsumsi aluminium oleh manusia adalah dengan menghirup, menelan, dan dermal kontak, dan sumber paparan minum air, makanan, minuman, dan aluminium yang mengandung obat.
Aluminium dan senyawanya berdampak buruk jika diserap oleh manusia. Gejala yang menunjukkan adanya jumlah yang lebih tinggi dari aluminium dalam tubuh manusia adalah mual, sariawan, bisul kulit, ruam kulit, muntah, diare, dan nyeri rematik. Paparan aluminium mungkin merupakan faktor resiko untuk timbulnya penyakit Alzheimer pada manusia. Sebagai hasil hipotesis dari WHO tahun 1997, dermatitis kontak dan dermatitis iritan terlihat pada orang yang terkena aluminium di tempat kerja mereka. Selanjutnya, kadmium adalah proses sampingan dari produksi tanah dan batuan, termasuk batu bara dan mineral pupuk, mengandung beberapa jumlah kadmium. Kadmium sangat beracun ke ginjal dan terakumulasi dalam sel tubulus proksimal dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Kadmium dapat menyebabkan mineralisasi tulang, baik melalui kerusakan tulang atau gangguan fungsi ginjal. Kadmium dan senyawanya sangat larut dalam air dibandingkan dengan logam lain. Perokok lebih rentan untuk keracunan kadmium dibandingkan non-perokok. Tembakau adalah sumber utama penyerapan kadmium pada perokok. Sedangkan non-perokok dapat terkena keracunan kadmium melalui makanan dan beberapa jalur lainnya. Yang kelima, kromium. Senyawa kromium 6 seperti kalsium kromat, kromat zinc, strontium kromat disebut yang sangat beracun dan karsiogenik. Pencemaran kromium berasal dari buangan industri-industri pelapisan krom, pabrik tekstil, pabrik cat, pabrik tinta, dan penghilangan minyak. Han 2004 melaporkan bahwa rokok mengandung 360 gram per kilogram dari kromium, tapi belum ada laporan yang signifikan yang diterbitkan pada jumlah kromium yang dihirup melalui rokok. Dalam SK Kementerian Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kadar maksimum krom total yang diperbolehkan dalam perairan adalah 0,1 ppm, sedangkan kadar krom 6 0,05 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sedikit keberadaan krom 6 telah dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahan-bahan pelindung tanaman. Yang pertama yaitu insektisida. Insektisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang bisa mematikan semua jenis serangga. Serangga menyerang tanaman untuk memperoleh makanan dengan berbagai cara. Insektisida dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan cara kerja atau gerakannya pada tanaman setelah diaplikasikan. Yang pertama yaitu insektisida sistemik, yang kedua yaitu insektisida non-sistemik, dan yang terakhir yaitu insektisida sistem lokal. Yang pertama yaitu insektisida sistemik. Insektisida sistemik diserap oleh organ-organ tanaman baik lewat akar, batang, atau daun. Selanjutnya, insektisida sistemik tersebut mengikuti gerakan cairan tanaman dan ditransportasikan ke bagian-bagian tanaman lainnya, baik ke atas atau ke bawah, termasuk ke tunas yang baru tumbuh. Yang kedua yaitu insektisida non-sistemik. Insektisida non-sistemik setelah diaplikasikan, misalnya disemprotkan pada tanaman sasaran, tidak diserap oleh jaringan tanaman tetapi hanya menempel di bagian luar tanaman. Bagian terbesar insektisida yang dijual di pasaran Indonesia dewasa ini adalah insektisida non-sistemik. Dan yang terakhir yaitu insektisida sistemik lokal. Insektisida sistemik lokal adalah kelompok insektisida yang dapat diserap oleh jaringan tanaman tetapi tidak ditranslokasikan ke bagian tanaman lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah fungisida.
Fungisida adalah senyawa kimia beracun untuk memberantas dan mencegah perkembangan fungi atau jamur. Penggunaan fungisida adalah termasuk dalam pengendalian secara kimia. Selanjutnya, fungisida itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu meracuni patogen sasaran, yang kedua yaitu tidak bersifat fitotoksit, yang ketiga yaitu efek residunya minimal agar tidak polusi, yang keempat yaitu tidak mudah terbakar, yang kelima yaitu tidak merusak alat, yang keenam yaitu dapat merata dan melekat pada daun, dan yang terakhir yaitu aktif dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, adapun keuntungan yang diperoleh dari penggunaan fungisida adalah yang pertama, mudah diaplikasikan, yang kedua, memerlukan sedikit tenaga kerja, yang ketiga, penggunaannya praktis, yang keempat, jenis dan ragamnya bervariasi, dan yang terakhir yaitu hasil pengendalian tuntas. Fungisida pada umumnya dibagi menurut cara kerjanya di dalam tubuh tanaman sasaran yang diaplikasikan, yaitu yang pertama fungisida non-sistemik, yang kedua sistemik dan sistemik lokal. Pada fungisida, terutama fungisida sistemik dan non-sistemik, pembagian ini erat pada hubungannya dengan sifat dan aktivitas fungisida terhadap jasad sasarannya. Yang ketiga yaitu herbisida. Herbisida berasal dari senyawa kimia, organik maupun anorganik, atau berasal dari metabolit hasil ekstraksi dari suatu organisme. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu. Juga terdapat tanaman. Herbisida yang diaplikasikan dengan dosis tinggi akan mematikan seluruh bagian tumbuhan. Namun, pada dosis yang rendah, herbisida akan membunuh tumbuhan tertentu dan tidak merusak tanaman yang lainnya. Berdasarkan cara kerjanya, herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma secara kimia pada lahan pertanian dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu herbisida kontak, dan yang terakhir yaitu herbisida sistemik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan berbahaya. Bahan berbahaya merupakan bahan kimia, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran, yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Bahan berbahaya ini memiliki sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritan. Bahan berbahaya dalam bahan pangan terdapat 4. Yang pertama yaitu boraks. Boraks merupakan bahan pengawet kayu dan antiseptik, pengontrol kecoa. Boraks ini memiliki bentuk kristal putih yang tidak berbau dan mudah larut dalam air. Borak biasanya digunakan untuk bahan tambahan pada pembuatan mie, bakso, dan kerupuk. Efek yang ditimbulkan ketika dikonsumsi yaitu penimbunan pada jaringan otak, hati, lemak, dan ginjal. Yang kedua yaitu formalin. Formalin merupakan bahan yang digunakan di industri kayu dan pengawet jenazah. Jika formalin terhirup, maka akan menyebabkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, sukar bernafas, nafas pendek, sakit kepala, dan kanker paru-paru. Pada konsentrasi yang tinggi, formalin akan mengakibatkan iritasi pada lambung, alergi, muntah, diare, bercampur darah, kencing bercampur darah. Pada kasus yang fatal akan menimbulkan kematian karena kegagalan peredaran darah. Yang selanjutnya yaitu rodamin B dan metanil yellow. Keduanya merupakan bahan pewarna yang digunakan dalam industri tekstil dan kertas. Rodamin B merupakan serbuk kristal berwarna merah keunguan, namun jika dilarutkan dalam air akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan metanil yellow berbentuk serbuk dan juga padatan berwarna kuning. Jika kedua bahan tersebut terhirup, maka mengakibatkan iritasi pada saluran pernafasan. Bahan ini juga dapat mengiritasi kulit, mata, dan saluran pencernaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung ke kolom komentar kece. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.